Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahidan walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ibadallah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna lin-nasi wa yabghuna fil ardi bighairil haqq ulaika lahum 'adzabun 'alim. Qala Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya'khudhu ahadu sibran minal ardi bi ghairi haqq illa tawaqahu Allahu ila sab'in aradina yaumal qiyamah. Shadaqallahul adzim. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada hari ini kita sudah berada pada tanggal 15 September tahun 2003 Masehi, dan bertepatan pada hari ini kita sudah berada pada tanggal 29 bulan Syawal tahun 1445 Hijriah. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah siang berbahagia ini, khatib mengambil judul yaitu Pulau Rempang dan Pulau Galang berduka, yang mana judul kita yaitu rasa empati masyarakat Melayu, khususnya masyarakat Melayu Amparan Perak dan sekitarnya, atas peristiwa terjadinya yaitu kerusuhan terhadap saudara-saudara kita yang berada di Pulau Rempang dan di Pulau Galang, Kepri kemarin. Oleh sebab itu kita sebagai sesama masyarakat Melayu, khususnya masyarakat Melayu Amparan Perak dan sekitarnya, kita menaruh rasa empati kepada saudara-saudara kita masyarakat Melayu yang ada di Rempang dan yang ada di Galang. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Nah, bila kita melihat bahwa kronologis daripada peristiwa kerusuhan di Rempang dan di Galang kemarin pada hari Senin kemarin, itu diawali dengan masyarakat Rempang, Pulau Rempang dan masyarakat Pulau Galang. Mereka pada awalnya sudah menolak terhadap keinginan pemerintah untuk diadakan relokasi atau pemindahan yang ada 16 kampung di Rempang atau 16 desa, dan yang kita lihat berpenduduk kurang lebih 10.000.
Nah, di sana mereka jauh sebelumnya mereka sudah menolak untuk diadakannya relokasi, yaitu pemindahan penduduk Rempang dan Pulau Galang itu yang telah ditentukan oleh pemerintah dengan ganti rugi ya dengan kurang lebih 500 meter ya, dan bikinan rumah itu dengan 250 juta. Nah, jauh-jauh sebelumnya kita melihat masyarakat Rempang itu sudah menolak. Tapi kenyataannya kita lihat kemarin kita lihat pemerintah yang selaku penguasa di negeri ini melakukan tindakan yang arogan. Bahkan aparat TNI Polri bersama PMP melakukan perbuatan yang represif terhadap penolakan ya suku Melayu yang ada di Rempang dan di Galang itu terhadap keinginan pemerintah untuk melakukan relokasi, yang mana kita lihat relokasi itu adalah tujuannya untuk yaitu menjadikan kawasan industri yang dilakukan oleh PT Makmur Elograha yang bergerak di industri kaca. Nah, jadi kita lihat pemerintah, kita lihat pada tahun kita lihat 2000 atau 2001. Nah, kata pemerintah bahwa tanah yang ada di 16 desa tersebut telah direlokasikan kepada hak guna usahanya dan hak guna bangunannya telah direlokasikan oleh pemerintah terhadap perusahaan yang disebut dari perusahaan PT Makmur Elograha tadi yang telah investasi dari Cina. Nah, ini kita lihat pada tahun 2010 tahun 2001 pemerintah sudah menolak untuk dijadikan relokasi. Kenapa? Karena kalau dijadikan relokasi, pemindahan penduduk dari Rempang itu ke lokasi dilakukan pemerintah, masyarakat setempat tidak setujunya adalah mereka tidak mau kehilangan sejarah, yaitu kehilangan sejarah bahwa nenek moyang mereka itu sudah mendiami desa Rempang itu, Pulau Rempang itu, dan Pulau Galang itu bahkan sejak tahun 1700-an. Terjadi pergolakan pemberontakan kepada Inggris, kemudian tahun 1800-an mereka sudah juga berjuang. Di sana ada perjuangan untuk pemberontakan terhadap kolonial Belanda. Nah, sehingga kita lihat masyarakat Rempang itu dia tidak mau kehilangan sejarah tanah leluhur mereka itu. Jadi kalau terjadi relokasi, maka habis semua kampung itu, 16 kampung itu akan habis dan tidak akan dipindahkan ke relokasi. Jadi di situ mereka tidak mau. Tapi pemerintah karena sudah MOU oleh PT Makmur Elograha, maka pemerintah memaksa ya masyarakat untuk mau ya dipindahkan ke lokasi yang ditentukan oleh pemerintah. Nah, sampai pada detik terakhir kemarin pemerintah rakyat tetap menolak. Tapi pemerintah melalui aparaturnya melakukan pengukuran, sehingga terjadilah perlawanan. Kita lihat rakyat tidak mau, mereka sudah jelas menolak. Tapi pemerintah, kita lihat pemerintah yang arogan, bahkan pemerintah yang zalim, kita lihat ya akhirnya melakukan tindakan represif. Nah, tentu hadirin jamaah sholat rahimahullah. Nah, makanya sebagai rasa empati kita, karena kalau kita melihat masyarakat Melayu dimanapun dia, kalau masyarakat Melayu itu kan identik dengan Islam. Jadi oleh sebab itu kita merasa empati terhadap saudara-saudara kita yang dipaksa oleh pemerintah untuk mau relokasi. Nah, sehingga saya tidak percaya kalau mereka itu sudah meyakinkan itu tumpah darah mereka, tempat lahirnya tumpah darah mereka, tempat lahir mereka,
mereka dibesarkan, tempat para pejuang-pejuang leluhur mereka terhadap penjajahan Inggris dan penjajahan Belanda. Wajar dong kalau mereka menolak untuk tidak diadakannya relokasi. Sehingga mereka yang diadakan mereka itu adalah penolakan, bukan pemberontakan. Mempertahankan hak, bukan pemberontak. Mereka bukan memberontak, tapi mereka mempertahankan hak mereka, tanah mereka yang mereka tidak mau diadakannya relokasi. Cuma pemerintah kita lihat memaksakan. Nah, sehingga kita lihat pemerintah memang pemerintah yang zalim. Kita lihat terhadap perilaku masyarakat, ya, Pulau Rempang dan Pulau Galang ini. Ya, sehingga kita lihat kemarin kita lihat banyak jatuh korban. Kita lihat tidak ada korban itu. Kita lihat orang-orang dewasa, bahkan banyak anak-anak sekolah. Kita lihat pingsan kena gempa, kena gas, kena asap gas beracun, gas air mata itu. Sehingga banyak anak-anak yang kena gas air mata itu dia berpingsan. Bukan ada yang korban yang punya sedikit itu bisa meninggal. Nah, sebab itu, sebagai rasa empati kita, insya Allah nanti sebab dan Jumat di depan makam pahlawan kita tokoh-tokoh masyarakat Melayu Delhi kita sana memberikan sebuah orasi, ya, menunjukkan rasa empati kita dan dorongan moral kita, ya, kepada masyarakat Rempang yang mereka betul-betul terjepit, ya, dan dijepit, ya, oleh pemerintah. Nah, seolah-olah kita sangat sedih sekali yang kita lihat namanya aparat TNI, aparat Polri yang mereka senjata dari rakyat, uang dari rakyat, baju seragam mereka dari rakyat. Tugas mereka itu adalah untuk mengayomi masyarakat, melayani masyarakat. Itulah tujuan kita rakyat menjadi aparat pemerintah itu. Tapi kenyataannya kita lihat aparat itu melakukan represif, ya, melakukan tindakan keras kepada masyarakat Rempang dan Pulau Batam dan Pulau Galang. Dan kita sangat menyesalkan, ya, terjadinya, ya, kerusuhan pada Senin kemarin, dan kita tetap, ya, memberikan hukuman, ya, kepada masyarakat Rempang, ya, dan Pulau Galang. Apalagi saya sebagai masyarakat Melayu Delhi, Melayu Sergi, ya, ayah lahir di Sergi, mama dari Perbongan. Saya terpanggil jiwa dan raga saya, ya, kalau kita karir saya, kalau pertanyaannya jiwa saya, raga saya siap membela saudara-saudara kita, ya, yang memperjuangkan haknya, ya, di Pulau Rempang, yang masyarakat Melayu Pulau Rempang dan masyarakat Melayu di Pulau Batam. Nah, sehingga kita berdoa dan mohon kepada Allah SWT kepada pemerintah, terutama anggota DPR, maka untuk tidak terjadinya, ya, kita kan perlawanan yang meluas atau huru-hara yang meluas, atau terjadinya kita lihat revolusi masyarakat Pulau Rempang dan revolusi masyarakat Galang. Kenapa? Karena kalau sudah tanah leluhurnya dirampas, dipaksa, mereka pasti muncul, ya, nilai-nilai perjuangan itu, sebagaimana dulu nenek moyang mereka itu melawan penjajah Inggris, berkorban jiwa raga demi mempertahankan daerah nenek moyang mereka dulu. Ya, mereka rela, ya, pejuang-pejuang di Rempang itu, pejuang-pejuang di Galang itu, ya, rela mereka, ya, mempertaruhkan jiwa raga. Jadi kalau pemerintah memaksakan kehendak, sama dengan pemerintah itu, sama dengan kolonial Belanda memaksakan kehendak. Nah, itu hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Nah, kita lihat, kita berharap ke depan, ya, kita mohonkan bahwa dicabutlah, ya, izin untuk relokasi daerah. Dan kemudian kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan pemerintah juga, mudah-mudahan, ya, izin daripada PT Makmur El Graha itu
ya dicabut izinnya dan dipindahkan dan kemudian dijadikanlah ya sebagaimana statement awal bahwa Pulau Rempang dan Pulau Gang itu dijadikan adalah komplek wisata, ya dijadikan komplek wisata. Kenapa? Karena daerah masyarakat setempat ya tidak terganggu ya daerahnya, wilayahnya, dan dijadikan daerah Rempang dan Gang dijadikan untuk wilayah untuk wisata nasional. Hadirin jemaah sekalian rahimahullah. Nah, bila melihat kondisi seperti itu, maka pantaslah kita tadi bacakan ayat Allah tadi di Al-Quran surah Asy-Syura ayat 42 yang Allah menyatakan na'udzubillahi minasyaitonir rajim innamas sabilu 'alal ladzina yaqimuna lin-nas wa yabghuna fil ardi bighairil haqq ulaika lahum 'adzabun 'alim. Kata Allah, sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada sesama manusia dan melampaui batas di bumi tanpa mengindahkan kebenaran, mereka itu mendapat siksa yang pedih. Jadi Allah mengingatkan ya kepada kita semua, ya khususnya kepada para pemerintah, janganlah berlaku zalim kepada siapa saja, ya kepada siapa saja, baik kepada manusia maupun kepada hewan. Ya, karena apa? Karena yang namanya ya masyarakat atau manusia bisa diajak berdialog dengan baik. Ya, kita lihat seperti waktu Anies Baswedan jadi gubernur Jakarta, banyak itu relokasi yang bentrok sebelum Anies ketika jadi gubernur turun ke lapangan berdialog, ya dicarikan solusi terbaik. Ya, Anies masih mau direlokasi. Nah, jadi ini pentingnya kita lihat pemerintah harus mengedepankan dialog, tidak arogan. Ya, jangan mentang-mentang pemerintah punya TNI, punya Polri, punya PP, jangan pemerintah menganggap ya di atas segala-galanya, rakyat tidak punya senjata. Jangan maaf rakyat ini ya masyarakat lemah. Nah, karena kalau sudah disakiti, tersakiti masyarakat, terzalimi, apalagi menyinggung tentang harga diri masyarakat, mempertahankan wilayahnya, tumpah darahnya, yang notabene mereka selama ini mereka hidup bayar pajak, yang mana selama ini mereka punya KTP, yang selama ini masyarakat itu punya KK, yang selama ini masyarakat ya di tempat itu ada Kepri, ada para desa, ada campur. Hidup dalam tentram, damai. Jadi jangan gara-gara investasi, ya kan, membuat kacau suasana masyarakat. Nah, ini nggak benar. Nah, tapi tujuan investasi itu bagaimana bisa meningkatkan, ya, kesejahteraan masyarakat, ya bisa meningkatkan citra masyarakat untuk hidupnya lebih maju. Bagaimana caranya? Nah, demikian. Nah, kemudian pasal Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua bahwa dalam hadisnya tadi Rasul mengingatkan kepada kita bahwa kalau Rasulullah SAW la ya'khudhu ahad sidram minal ardi bi ghairi haqq illa tawaqahu Allah ila sab'in aradina yaumal qiyamah. Kata Rasulullah, barang siapa yang mengambil sejengkal tanah milik orang lain, maka Allah akan menghimpit dia dengan 7 lapis bumi pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Hadirin jemaah sekalian rahimahullah. Jadi kita lihat ya Allah dan Rasulullah SAW tidak menyukai yang namanya yaitu penzaliman atau perampasan hak orang lain. Nah, kenapa? Karena kita lihat pahami bahwa kita hidup di dunia ini, ya siapapun kita, ya terkhusus pada penguasa, bahwa kita perbuatan kita, hidup kita di dunia ini akan nanti diminta pertanggungjawaban di yaumul mahsyar, di
pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat saja Umar bin Khattab saja ketika memimpin jadi khalifah, ya, seorang kafir Quraisy mengadu kepada khalifah, ya, rumahnya mau digusur sama gubernur, maka Umar bin Khattab, ya, sebelum kami pulang, maka tulang itu digaris lurus oleh Umar bin Khattab dengan pedang dia, sampaikan kepada kafir Quraisy tadi, sampaikan ini kepada gubernurku. Maka dilihat oleh gubernur, ini dari Umar bin Khattab. Maka gubernur melihat kode syarat yang diberikan oleh orang kafir tadi yang rumahnya mau digusur. Tengok tulang digaris lurus. Maka Umar bin Khattab, maka gubernur tadi, ya, minta maaf ya kepada khalifah Umar bin Khattab. Ya, akhirnya ya tidak jadi rumah kafir itu digusur, ya, oleh gubernur yang pada saat itu khalifahnya adalah Umar bin Khattab. Jadi begitulah kita lihat Islam itu rahmatan lil alamin. Ya, ajaran Islam rahmatan lil alamin. Ya, nah, tidak sifatnya menzalimi, menyakiti orang lain, ya, maupun menganiaya binatang atau hewan, bahkan kita lihat tumbuh-tumbuhan pun kita tidak boleh melakukan zalim, ya, kepada hewan dan tumbuhan, apalagi kepada manusia. Hadirin dan jamaah salat rahimahullah. Karena pada akhirnya bahwa pemerintah diingatkan oleh amanat Undang-Undang Dasar 1945 di dalam pasal 33 di ayat 1 menyatakan, nah, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas, ya, kekeluargaan. Jadi pemerintah dengan masyarakat itu harus segala sesuatu itu harus dilakukan azas kekeluargaan. Jangan menang sendiri. Nah, kemudian kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Nah, kemudian pasal 3-nya, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, pasal 34, fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Jadi pemerintah itu, Pak, kita lihat apa yang presiden, ya, itu tugasnya sangat berat sekali, Pak. Amanat diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 tadi, pasal 33 tadi maupun pasal 34 tadi. Jadi kalau kita, ya, ada kita lihat masyarakat yang terzalimi, ya, itu jelas, ya. Nah, salah pemerintah. Kalau ada anak-anak yatim terlantar, ada orang-orang fakir miskin terlantar, itu jelas, ya, kegagalan pemerintah. Itu tugas pemerintah. Amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 tadi, ya. Pasal 34. Jadi amanat yang diberikan oleh pemerintah dari rakyat itu hal yang sangat bukan ringan. Tugas berat pemerintah itu, ya. Terutama kita lihat tadi, ya, pasal 33 ayat 3 tadi, itu sudah pasal yang kita lihat saat ini yang ingin kita rasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, bahwa kita lihat, ya, semua kekayaan kita yang ada di darat, air maupun di laut maupun di udara itu harus dikuasai negara dan harus dipergunakan untuk kemakmuran, untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini tugas pemerintah, Pak. Ya. Nah, hadirin jamaah akhirnya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan pemerintah, ya, mengutamakan dialog, ya, kepada masyarakat Pulau Rempang dan Pulau Galang. Sebab pertimbangan pemerintah saya lihat tanggal 29, ya, September ini, ya, masyarakat Rempang, ya, harus memasukkan diri. Itulah pemerintah. Kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan sebentar 29 September ini, ya, terjadilah dialog, ya, antara masyarakat Pulau Rempang dan Galang. Ya, mudah-mudahan, ya, tidak terjadi aksi yang sangat luas, bahkan aksi yang meluas, ya, untuk masyarakat Pulau Rempang dan Pulau Galang. Ya, mudah-mudahan ada solusi terbaiknya. Kita berdoa, ya, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bihi wa iyyakum bima fihi min
original minat wal astagfirullah innahu wal ghafurur rahim.